Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh sama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Bersyukur buat sepanjang malam di dunia yang kita boleh nikmati bersama-sama yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih buat kemurahan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih, sebab Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sangat baik. Engkau selalu baik dan Engkau selamanya baik bagi kami. Bersyukur buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Bersyukur buat anugerah yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Kau baik bagi kami. Bapa, Engkau baik. Amin. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, ya. Aku menyembah-Mu, menyanyi Yahweh. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Kau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu, menyanyi Yahweh. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu.
menyembah nyanyi haleluya. Bapa ku cinta, sekali lagi katakan aku memujimu. Aku memuji, aku menyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau, Bapa-Ku cinta Kau, Bapa-Ku cinta Bapa Engkau baik, Bapa kami cinta padamu, sebab Kau lebih dulu mengasihi kami dengan kasih yang ajaib. Kami memuji, kami terpujilah namamu, terpuji Engkau baik
Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik, selamanya Engkau baik bagi kami. Tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmat-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, meninggikan nama-Mu. Terpujilah, terpujilah Engkau, Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Ya Allah baik, sungguh baik, Kau sangat baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Mulia, mulia. Kami tak takut, tak gentar, sebab pada Engkau yang selalu beserta kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendiri. Kau selalu ada dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Ya Allah
kasih. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Kami memuji, meninggikan nama-Mu, memuliakan Engkau. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus. Terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Ajaib Engkau, ajaib Engkau Tuhan. Kau sungguh heran. Hanya kepadamu hati kami percaya. Sebab Engkau Bapa yang setia, yang tak pernah ingkar janji. Semua yang Kau janjikan Kau genapi bagi kami yang percaya padamu. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau baik, sungguh baik. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Sungguh kuasa-Mu tak terbatas bagi kami Tuhan. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagi-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku,
mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Kamu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sungguh tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Itu yang kami mau terus lakukan dalam hidup kami. Kami mau terus percaya kepada-Mu. Kami mau terus berdoa hanya kepada-Mu. Karena di dalam-Mu lah ada pertolongan bagi kami. Di dalam-Mu lah ada kesembuhan, mujizat, berkat, semua yang kami perlu. Tapi bukan karena semua itu kami mencari Engkau. Karena Engkau-lah segala-galanya bagi kami. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Engkau yang kami percaya. Kami berserah penuh kepada kehendak, rencana, dan keputusan-Mu. Karena kami percaya semua yang daripada-Mu itu yang terbaik bagi kami. Untuk kuatkan dan teguhkan hati kami dengan firman-Mu. Biarlah iman kami timbul karena pendengaran akan firman Kristus, bukan karena keinginan kami. Roh Kudus, tolong kami mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami percaya dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu pagi ini dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ko Aheng. Oke, Pak Heri, terima kasih atas waktunya. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Salam sehat bagi kita semua pada pagi hari ini. Kita kembali Bapak berkorondio. Pada pagi hari ini kita akan masuk lagi di ayat 2, ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. Mari kita sama-sama perhatikan. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis menghadap Tuhan.
Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Ayat 3, firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Ayat 4, lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya." Ayat 5, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ayat 6, maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Ayat 7, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Ayat 8, lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Ayat 9, maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Ayat 10, tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayat 11, ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifaz orang teman, dan Bildad orang Sua, serta Jofar orang Naama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Dan ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Ayat 13, lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucap sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Kemarin kita telah sama-sama belajar firman Tuhan di Ayub pasal 1. Pada pagi hari yang indah ini kita kembali lagi mau belajar sama-sama firman Tuhan, yaitu di Ayub 2, 1-13. Ayub yang hidup saleh dan benar masih saja diproses Tuhan secara luar biasa penderitaannya. Karena Ayub masih belum sempurna, masih manusia. Alkitab mencatat Ayub hidupnya saleh dan benar dalam hubungannya dengan Allah dan dengan sesama. Tetapi tentu saja Ayub ada kemungkinan bisa jatuh ke dalam dosa. Karena Ayub masih orang biasa seperti kita yang rawan terhadap dosa. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, Ayub adalah orang yang hatinya tulus, jujur, dan berani mempertahankan kebenaran. Dalam kitab Ayub, kita belajar semua sifat Allah yang terpadu, saling mendukung. Allah mengasihi Ayub dan juga Allah mengasihi kita semua. Bapak Ibu Saudara, tapi berbeda dengan iblis yang selalu membenci manusia yang selalu dikasihi Allah. Dan iblis pun tidak puas-puasnya menghancurkan kehidupan Ayub. Meskipun Ayub sudah sangat menderita, iblis ingin Ayub lebih menderita lagi.
supaya Ayub dalam penderitaannya menghujat dan menghina Allah. Iblis membuat Ayub sakit kulit atau sakit bara yang busuk dari telapak kaki sampai ke batu kepalanya. Tapi iblis tidak dapat melakukan suatu apapun tanpa seizin Tuhan. Bila iblis mencobai Ayub untuk menjatuhkannya, sebaliknya Allah menguji Ayub untuk memperkuat dan memurnikan imannya. Iblis mencobai Ayub, tapi Allah menguji Ayub. Tujuan yang berbeda bergabung dalam satu peristiwa. Ini memperlihatkan Allah berkuasa penuh atas iblis. Jika Ayub sudah merasakan semua penderitaannya, istri yang dikasihinya mengatakan, "Ayo stop hidup saleh, berhenti, tidak usah percaya Allah lagi, kutuki Allah dan matilah." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita sama-sama perhatikan firman Tuhan di Ayub 2 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Istrinya merasa bahwa Tuhan telah melakukan tidak adil terhadap Ayub. Suaminya adalah seorang yang saleh dan seharusnya tidak pantas mengalami peristiwa seperti ini. Jadi wajar saja menurut istrinya Ayub mengutuki Allah yang tidak adil. Tetapi sikap Ayub sangat berbeda. Meskipun Ayub tidak mengerti mengapa Ayub mengalami penderitaan seberat ini. Ayub tidak mau berdosa terhadap Allah. Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan lagi firman Tuhan di Ayub 2 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Allah Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak Ibu Saudara, Ayub mengucapkan kalimat memotivasi bagi kita dan menunjukkan iman Ayub, iman yang benar, hubungan yang baik dengan Allah, sehingga membuat Ayub hidup berkenan di hadapan Allah di dalam segala penderitaan. Ayub tetap beriman kepada Allah. Ayub tetap percaya bahwa Allah berkuasa dan mengasihi Ayub. Apapun yang terjadi, Allah tetap memegang kendali. Bapak Ibu Saudara, firman Allah mengajarkan kepada kita, umat Allah atau umat Kristiani, tidak lepas dari penderitaan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun menderita demi menggantikan hukuman dosa yang kita lakukan. Tuhan Yesus rela disalib, mati, dibangkitkan, dan naik ke surga. Justru Allah menunjukkan kemuliaannya melalui Tuhan Yesus mati di kayu salib, bangkit, dan naik ke surga. Untuk memberikan kepada kita Roh Kudus, supaya kita tetap kuat, bertahan, menghadapi setiap penderitaan, supaya kita semua tetap taat dan setia sampai akhir. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita semua. Aplikasi yang saya dapatkan dari firman Tuhan, Ayub 2, 1-13 adalah, ingat kasih dan kebaikan Allah kepada kita. 2, mensyukuri yang baik, menerima yang buruk. 3, hidup saleh dan benar. Tetap andalkan Tuhan di dalam segala keadaan. 5, taat dan setia sampai akhir, supaya finishing well terjadi bagi kita semua.
Selanjutnya saya kembali serahkan kepada Bapak Heri untuk menambahkannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke, terima kasih untuk Ko Aheng buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Tentu pagi hari ini kita belajar dari kisah Ayub. Nah, secara keseluruhan, saya percaya Bapak Ibu yang ikut Koram Deo kan sebagian besar, bahkan hampir seluruh adalah orang Kristen yang sudah cukup lama uh, jadi orang Kristen, walaupun mungkin ada beberapa yang baru beberapa tahun, tapi kisah Ayub ini secara keseluruhan, maksud saya tentu Bapak Ibu kan tahu. Nah, kalau dulu awal-awal juga saya jadi orang Kristen, terus awal-awal saya juga belajar Alkitab, ya memang seringkali orang atau bahkan pendeta kan mengkhotbahkan itu kan cuma Ayub pasal 1 sampai pasal 2. Nah, tapi setelah semakin hari kita semakin bertumbuh, mengenal Tuhan, kita tahu besok saja nanti ya besok di pasal 3 kan kita sudah akan melihat sebuah judul perikop yang rasanya kok langsung kontradiksi dengan pasal 1, pasal 2. Bahkan berpuluh-puluh pasal nanti kita akan melihat bagaimana percakapan-percakapan Ayub tentu sebagai manusia dalam daging yang dalam kondisi yang berkali-kali kalau kita dengar, kita baca, rasanya belum adalah manusia yang mengalami situasi yang seperti apa yang dialami oleh Ayub. Dalam satu hari, semua hartanya habis, bahkan 10 orang anaknya meninggal, bahkan tidak lama kemudian dia mengalami sakit yang parah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan kalau sampai pasal 2, sepertinya terkesan Ayub kuat. Nah, di pasal 1, pasal 2, kita bisa baca beberapa hal. Tapi saya mau sampaikan sebuah gambaran keseluruhan. Ternyata memiliki integritas, memiliki cara hidup benar, benar dalam artian standar dunia Bapak Ibu ya, menjadi orang yang baik. Karena kalau Bapak Ibu kembali ke pasal yang pertama, ayat yang pertama, di situ ada kata dia orang saleh, orang jujur. Itu bahasa Ibraninya itu ya'ar, itu orang lurus. Atau kalau orang Jambi itu ngomong ini loh, oh dia ini 10 benar. Walaupun dia itu nggak percaya Yesus, dia nggak mengenal secara pribadi Tuhan, kan nggak aneh juga sih kalau kita menemukan ada orang-orang yang punya integritas, ada orang-orang yang punya gaya hidup itu 10 benar kalau bahasa orang Jambi. Nah, tapi ternyata nggak cukup untuk kita kuat menjalani hidup ini kalau hanya sebatas kita punya integritas, kita 10 benar, kalau pakai bahasa Jambi, orangnya lurus, tanpa pengenalan akan Tuhan. Bahkan kalau kita bandingkan dengan apa yang Yesus pernah sampaikan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23, bahkan firman Tuhan Yesus ngomong gini, ketika ada orang yang berseru-seru memanggil Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, kami mengusir setan demi namamu, kami melakukan perkara-perkara demi namamu. Tapi kemudian Tuhan berkata, enyalah kamu sekalian pembuat kejahatan, karena aku nggak mengenal kamu. Wow. Nah, apa sih yang ingin saya sampaikan, menambahkan dari apa yang Pak Aheng tadi sampaikan, Pak Daniel tadi sampaikan, supaya kita ini bisa bertahan sampai akhir di dalam hidup ini, kita bisa seperti apa yang Paulus sampaikan kepada anak didiknya, Timotius, kita ini finishing well, seperti yang Ko Aheng tadi sampaikan, tetap setia menghadapi begitu banyak masalah dalam hidup ini. Ternyata
dari Ayub pasal 1, pasal 2, integritas kita, hidup menjadi orang baik di dalam dunia ini, hidup lurus atau 10 benar yang saya katakan tadi, bahasa orang Jambi, itu ternyata nggak cukup bagi kita untuk kita bisa memahami maksud dan tujuan Allah dalam setiap peristiwa dalam hidup kita. Yang memang secara detail dari kitab Ayub 1, khususnya Ayub 2 yang kita baca hari ini, kita nggak tahu persis berapa lama sih sampai akhirnya sahabat-sahabatnya itu datang dan kemudian Ayub mulai berkeluh kesah kepada sahabat-sahabatnya. Dan ya itu wajar sih, namanya juga manusia, sama seperti kita, seperti Ko Aheng tadi katakan. Ketika kita menghadapi situasi sulit, menghadapi keadaan yang sakit bagi daging kita, terkadang kita pengen mengeluh, pengen berkeluh kesah. Nah, karena ternyata memang nggak cukup kita jadi orang baik, nggak cukup kita jadi orang lurus, 10 benar, nggak cukup kita punya integritas tanpa pengenalan Allah. Makanya nanti di endingnya, di fase-fase terakhir dari kitab Ayub, Ayub baru ngaku dari hatinya. Ternyata selama ini hanya dari kata orang aku tahu tentang Tuhan, dan karena aku tahu tentang Tuhanlah, makanya aku belajar hidup jadi orang baik yang melakukan apa yang aku pikir aku harus lakukan sebagai orang yang beragama. Apa yang ingin saya sampaikan pagi ini Bapak Ibu, selain apa yang tadi Kak Aing sudah tambahkan, supaya kita ini bisa benar-benar bertahan sampai akhir. Ya seperti yang sering kali kita dengar, kita nggak cukup hanya beragama, bahkan kita menjadi orang yang taat beragama, melakukan semua ritual agamawi, melakukan semua perintah-perintah agama, nggak cukup ternyata. Kalau kita nggak mengenal secara pribadi Tuhan, sesungguhnya kita ini akan tetap menjadi pribadi yang rapuh. Kita harus mengenal Tuhan secara pribadi sehingga kita bisa memahami maksud dan tujuan Tuhan dengan segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Nah, sekali lagi, tadi istri saya juga ingatkan, jangan sampai ada orang salah ngerti kok Tuhan bisa dibujuk oleh iblis ya. Kan kalau bahasa Indonesia kan di ayat yang ketiga dia katakan gini, ia tetap tekun dalam kesalehannya. Bahasa aslinya, bahasa Inggris atau bahasa aslinya itu bicara tentang integritasnya. Dia tetap bertahan pada integritasnya. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan katakan meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Nah, kalau di King James atau bahasa aslinya, dia tetap berpegang pada integritasnya, sekalipun engkau melangkah kepadanya untuk menghancurkan tanpa alasan. Jadi tentu, sekali lagi dalam konteks keseluruhan, Tuhan yang berdaulat penuh atas seluruh alam semesta, bahkan terhadap iblis pun Tuhan berdaulat, dan kita tahu segala sesuatu itu terjadi tentu atas sepengetahuan dan seizin Tuhan. Bukan Tuhan yang suruh, bukan Tuhan yang rancangkan. Nah, ini harus kita pahami. Ini yang kita kenal. Tapi memang iblislah yang suka menggocoh kita, iblislah yang suka mencobai kita, iblislah suka menggoda kita, iblislah yang suka menipu kita. Karena seperti Yesus pernah katakan di dalam Yohanes 10 ayat 10, iblis itu apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, menghadapi iblis yang suka mencuri, membunuh, membinasakan, ternyata itu nggak cukup cuman kalau kita beragama, bahkan sekali lagi taat beragama, punya integritas, jadi orang yang baik, jadi orang yang lurus, 10 benar, nggak cukup ternyata Bapak Ibu. Itu hanya akan membuat kita bertahan beberapa saat. Makanya nanti mari kita belajar terus dari kitab Ayub, yang seperti saya katakan sampai endingnya pada akhirnya Ayub mengenal Tuhan itu secara pribadi. Dan saya percaya setiap Bapak Ibu yang ada pagi hari ini melalui firman Tuhan yang kita belajar setiap hari,
kehidupan kekristenan Bapak Ibu bukan cuma sekedar agama, Bapak Ibu bukan cuma sekedar menjadi orang yang taat beragama, menjadi orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang baik, orang-orang yang lurus, yang 10 benar tadi, tapi saya mendorong setiap kita benar-benar menjadi orang yang secara pribadi mengenal, seperti anak mengenal dan memahami orang tuanya. Bukan hanya sekedar kita tahu, oh tetangga aku itu bapak yang baik, bapak yang suka nolong, tapi nggak mengenal secara pribadi. Nah, masalahnya cilaka juga kalau seorang anak cuma tahu, ya sih bapak aku baik, bapak aku sih suka nolong, tapi aku udah paham terkadang apa yang dia mau. Sehingga masih saja bisa timbul rasa kecewa dalam hati sang anak. Nah, jadi hari ini firman Tuhan mau ingatkan kita, nggak cukup sekedar jadi orang yang beragama, bahkan taat beragama. Nggak cukup cuma jadi orang yang baik, yang lurus, 10 benar, bahkan punya integritas, tanpa pengenalan akan Tuhan. Jadi mari kita bertumbuh di dalam mengenal akan Tuhan. Karena kalau kita nggak mengenal akan Tuhan, itu tadi, kebaikan kita, lurusnya jalan hidup kita, integritas kita itu hanya mempertahankan sesaat saja ketika kita mengalami goncangan, ketika kita mengalami ujian. Tapi orang yang mengenal Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, yang bisa nyanyi suka-sukamu Tuhan, apa yang kau buat suka-sukamu. Karena segala sesuatu adalah kehendak Bapa. Seperti Yesus mengenal Bapanya. Sehingga sekalipun sakit secara daging, secara manusia, Yesus juga berdoa sampai 3 kali di Taman Getsemani. Bapa, sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Karena orang yang mengenal Bapa, orang yang mengenal Tuhan secara benar, dia akan tetap berserah. Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Bahkan diperhadapkan dengan mati, kehilangan nyawa pun, mereka tetap bisa berkata, kami tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup tolong kami. Tapi kalaupun Tuhan nggak tolong kami, ya kami tetap percaya. Nah, itu orang yang mengenal. Dan saya berdoa setiap kita bertumbuh di dalam mengenal akan Tuhan. Supaya kekristenan kita bukan hanya sekedar agamawi, taat, ngadepin masalah dikit, di awalnya sih tetap kelihatannya tetap kuat. Tapi nggak lama KO. Sederhana sih, coba cek hidup kita. Waktu kita ngadapin situasi sulit, apakah ada apa ya keluh kesah dan pemberontakan dengan ngomong, Tuhan, kenapa kau izinkan? Berapa hari yang lalu saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Dia cerita, ada seorang hamba Tuhan yang saya kenal juga, sedang dirawat di rumah sakit. Dan hamba Tuhan itu bisa mempertanyakan, aku ini sudah melayani Tuhan puluhan tahun. Kenapa kok Tuhan buat aku sakit seperti ini? Padahal sederhana saya ngomong, yang buat sakit itu kan bukan Tuhan. Yang buat sakit itu kan pola hidup kamu, cara hidup kamu. Nah, bayangin Bapak Ibu udah puluhan tahun jadi pendeta, sudah mungkin seperti Ayub. Ini bukan bicara soal menghakimi Bapak Ibu. Maksud saya supaya kita bisa mengintrospeksi diri kita. Kita udah puluhan tahun jadi orang Kristen. Bahkan mungkin punya embel-embel pangkat pendeta seperti saya, pelayan Tuhan. Tapi coba cek hidup kita. Maksud yang saya sampaikan adalah pengenalan kita akan Tuhan itu gampang, sederhana. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit, tapi kita bisa tetap berkata, Tuhan terima kasih, semua yang terjadi atas seizin-Mu, aku tetap serahkan sepenuhnya kepadamu. Nah, itu orang mengenal Tuhan. Tapi kalau masih mempertanyakan kenapa aku sudah buat benar, aku sudah hidup saleh, aku sudah melayani Tuhan, aku sudah lakukan baik, tapi kenapa kau buat aku seperti ini? Nah, itu bahaya Bapak Ibu. Berarti tingkat pengenalannya jangan-jangan nggak kenal Tuhan, cuman dia beragama. Itu sih hal penting yang ingin saya sampaikan ketika kita belajar kitab Ayub ini Bapak Ibu. Tapi saya percaya orang yang mengenal Tuhan pasti hidupnya benar.
hidupnya baik. Orang yang mengenal Tuhan pasti hidupnya lurus. Orang yang mengenal Tuhan pasti punya integritas. Tapi kalau orang yang baik, lurus, punya integritas, belum tentu mengenal Tuhan. Jadi mari saya mendorong setiap kita bertumbuh mengenal Tuhan. Sehingga kita tetap menjadi pribadi yang tegar di masa yang sukar. Bertahan, tetap berserah artinya kepada Tuhan. Tetap bersyukur dalam segala keadaan. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Ko Aheng. Itu saja ingin saya sampaikan, ini saya tambahkan, saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ko Jody, nanti ditutup sama Ko Aheng. Ya, shalom semua. Jadi kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih di pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh terus bersama-sama bersekutu, memuji, muliakan Engkau. Dan kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami belajar tentang kehidupan Ayub Tuhan. Biarlah Tuhan seperti Ayub Tuhan yang Engkau izinkan mengalami banyak penderitaan Tuhan. Tapi lewat semuanya Tuhan, Engkau mengajar dia untuk lebih mengenal Engkau lebih dekat lagi Tuhan. Sehingga hidupnya Tuhan, boleh Engkau pakai hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Bahwa tanpa pengenalan akan Engkau, akan membuat banyak dari kami Tuhan jatuh Tuhan. Tapi lewat pengenalan akan Engkau, kami semakin hari semakin kuat dan teguh Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau punya rencana yang indah buat hidup kami. Dan Engkau punya Tuhan suatu rencana yang besar dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Supaya kami juga tahu tujuan Engkau menciptakan kami dalam dunia ini untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu, kami semakin hari semakin diperlengkapi, semakin hari kami semakin mengerti tujuan hidup yang Kau berikan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami serahkan Pak Daniel Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan, sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Kau semakin memakai hidupnya untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kau berkati Pak Daniel dan keluarganya Tuhan, apapun yang dia lakukan, setiap pelayanannya Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Engkau berdua berkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati Tuhan, di mana Kau percayakan kami boleh tinggal di Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan, boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain juga Tuhan. Bapak terima kasih, Engkau juga berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Mulai dari presiden, para menteri dan stafnya Tuhan. Gubernur, bupati, wali kota dan seluruh jajarannya Tuhan. Kau menaruhkan mereka roh takut akan Engkau, roh hikmat yang daripada-Mu juga memimpin mereka untuk memimpin bangsa kami yang besar ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam melimpah yang Kau sediakan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan itu semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa buat setiap ibadah-ibadah rakyat kami Tuhan. Hari Sabtu ini maupun besok Minggu Tuhan. Untuk setiap hamba-Mu, setiap pelayan-Mu yang melayani Engkau Tuhan, Engkau urapi, supaya mereka dapat melayani Engkau, dan boleh membawa umat-Mu semakin hari semakin mengenal Engkau ya Pak. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami serahkan setiap doa-doa kami dalam tangan-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya,
Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih pada Engkau ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu pada kami semua ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Semoga benar rema bagi setiap kami, boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Yesus. Supaya kami tetap taat dan setia sampai akhir ya Tuhan. Sampai Engkau kembali kedua kali menjemput kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Dan kami ucap syukur kepada Engkau ya Tuhan senantiasa atas kekuatan kesehatan yang berikan pada kami. Kiranya damai sejahtera, kekuatan kesehatan melimpah-limpah yang datang dari Allah Bapa di surga dan kuasa kebangkitan dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dalam persamaan dengan Roh Kudus yang mengurapi kami semua dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Oh, Cece udah balik Jambi? Oh, kok masih Jakarta? Oke, berarti nanti sore di Mayang lah. Iya. Oke, oke.